Halo Sobat Indah, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah tentunya di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang nggak kalah menarik dengan episode sebelumnya. Di sini kita kedatangan tamu dari Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Ibu DRA Heru Tinri MSI. Halo Ibu, apa kabar? Baik, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Nah, ini Bu, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan diri buat Sobat Indak supaya lebih kenal dengan Ibu. Silahkan Bu. Perkenalkan, saya Heru Tinri dari Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki. Siap. Nah, ini ada Ibu Heru ya Bu ya. Ini kita pagi ini mau bahas apa sih Bu? Kita mau ngobrolin apa ya Bu ya? Tentang pelatihan ya. Pelatihan ya Bu ya. Ya. Jadi tentang pelatihan berbasis kompetensi industri ya Bu ya, di Ya. BIPTAK ya Bu ya. Ya, Yang biasa diselenggarakan di BIPTAK juga ya tentunya Bu. betul sekali kita melakukan CBT. Ya. CBT. Apa tuh Bu CBT Bu? CBT adalah pelatihan berbasis kompetensi ya, mengadakan metode pendekatan, pelatihan dan asesmen. Di mana di dalam asesmen ini memberikan outcome ya. Outcome-nya adalah hasil ya yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan perusahaan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Kita melakukan pendekatannya itu lewat ini keterampilan ya, terus sikap kerja ya, terus pengetahuan. Orang awam biasanya terkenal dengan 3 hal. Hal ya, itu adalah rasa ya, bahasa Jermannya rasa itu adalah sikap atau attitude ya. Hin ya, bahasa Jermannya adalah otot. Gen otot ya, berarti keterampilan. Terus health itu rasio ya, berarti pengetahuan. Itu kita perpadukan ketiga hal ini menjadi suatu kompetensi yang sesuai dengan standar industri yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan di BIPTAK ini di bidang apa aja sih Bu? Oh, ini di bidang pelatihan operator jahit ya, di bidang garment dan untuk memenuhi kebutuhan industri alas kaki di bidang operator alas kaki. Jahit alas kaki. Ya, sepatu ya, alas kaki di sini sepatu. Oke. Berarti tuh yang biasa melakukan mengikuti pelatihan CBT ini tuh langsung salurkan ke perusahaan gitu ya Bu ya? Biasanya. Karena ini di CBT sendiri itu ada nilai-nilai harus dipenuhi ya. Dalam di CBT itu ada nilai yang dianggap pelatihan itu berhasil. Yang dimaksud nilai pelatihan itu bisa berhasil kalau setiap anak yang dilatih itu mempunyai kompetensi sama dengan perusahaan dan bisa terserap dengan di perusahaan. Iya Bu. Terus ada konsep. Kita Seperti apa itu konsepnya? Konsepnya adalah bahwa kita tidak boleh ada kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan materi yang diberikan di BIPTAK. Oh gitu. Jadi tentunya materi yang disampaikan pun sudah sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan gitu ya Bu? Betul ya. Wah menarik ini Bu. Sebenarnya pentingnya diselenggarakan pelatihan berbasis komputer ini apa sih Bu? Bukan komputer, kompetensi. Saya gagal fokus ini Bu ya. Pentingnya diselenggarakan pelatihan berbasis kompetensi ini seperti apa Bu? Maaf Bu. Iya, biar cair Bu suasananya Bu. Iya. Ya, pelatihan berbasis kompetensi adalah itu mempunyai dimensi pelatihan yang di mana ada 5 dimensi harus dipenuhi seperti task skill, yaitu bisa menyelesaikan berbagai tugas. Ya. Ada namanya CRS ya. Mungkin ini CSS apa tuh? istilah baru ya. Iya, Bu. Ini memang di dalam pelatihan berbasis kompetensi banyak istilah, job role, skill. Nah, Apa tuh? apakah jobnya ini bertanggung jawab dengan job yang sudah ada
Jadi memang mental anak-anak itu ya dibentuk sesuai job yang nanti ada TRS. TRS itu adalah transfer skill. Jadi anak-anak yang tadinya tidak tahu apa mesin jahit, apa pelatihannya apa, bayangkan apa, setelah kita beri pelatihan kan ada skill yang tertransfer ya. Ini diharapkan transfer skill ini juga bisa dimanfaatkan nanti di dunia industri. Itu ya Mbak. Berarti tuh maksudnya kalau pelatihan CBT ini tuh nggak serta-merta hanya skill saja ya Bu ya, tapi juga ada juga kompetensi seperti kayak misalnya soft skill kayak gitu ya Bu ya? Ya betul. Jadi memang harus nomor satu itu sebetulnya kalau skill itu gampang nanti. Iya bisa dipelajari ya Bu ya. Tapi yang penting adalah ini attitude siap bekerja, tidak bosan, tidak suka mangkir, harus disiplin, jujur, dan anak-anaknya itu ya itu harus seperti itu. Di samping itu harus mempunyai pengetahuan ya. Bagaimana kalau dia tidak mau punya pengetahuan, mau mengoperasikan mesin, itu anak-anak itu dari mengambil bahan, duduk apa-apa itu harus memang diberi pengetahuan supaya pentingnya kompetensi itu tidak terjadi kesalahan dan melakukan pekerjaan itu bisa secara efisien. Karena juga di dunia kerja attitude itu yang paling penting juga ya Bu ya. Betul sekali Mbak Sasa. Misalnya ngobrol dengan atasan, juga menyampaikan dengan rekan kerja juga, bekerja sama gitu ya Bu ya. Betul, itu harta yang paling berharga adalah attitude. Iya, kayak Bu, siap-siap. Nah kalau fasilitas sendiri dari yang diterima peserta pelatihan di BIPTAK ini apa aja sih Bu? Ya, Sobat Indak, untuk fasilitas yang diterima yang diberikan oleh Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki ini amasing ya. Mulai dari asrama kita sediakan, makan 3 kali ya. Di samping itu kita juga bahan praktek kita berikan ya. Terus bonus selesai pelatihan harus mau penempatan kerja. Gitu, ini penting nih Bu ya. Mungkin buat Sobat Indak yang masih bingung karirnya di mana, ikut pelatihan ini juga bisa ya Bu ya. Terus nanti ditempatkan di perusahaan. Boleh, karena kita itu ada namanya asesmen ya, penilaian setelah pelatihan itu ada asesmen di tempat kerja di mana, dan alhamdulillah ya untuk tahun 2024 ini sudah ada 4 angkatan ya. Alhamdulillah, itu yang sudah dilatih atau sudah lulus ditempatkan gitu Bu? Sudah dilatih ya 400 orang untuk di tekstil itu alhamdulillah. Di angkatan pertama 100 orang itu yang penempatan kerja itu 96. Yang 4 orang itu karena dia tadinya sudah punya usaha sendiri, jadi dia memang ingin ikut pelatihan di BIPTAK supaya mengembangkan usahanya. Gitu, jadi bisa juga ya Bu ya? Ya. Di angkatan kedua, ketiga, keempat itu alhamdulillah 100% itu di tekstil. Kalau yang di alas kaki itu ini sudah sampai di angkatan 12. Nah kapasitas pelatihan di alas kaki adalah 75 ya, sekali satu angkatan 25, jadi sudah 12 angkatan, dan alhamdulillah itu 98% penempatan kerja. Luar biasa sekali ya Bu ya. Terus ya fasilitasnya kan tadi kan juga disebutin satu-satu ya Bu. Saya dengar ada juga penjemputan peserta gitu, juga ada fasilitas seperti itu Bu? Iya betul. Kami itu memang ngopeni peserta itu. Kalau di daerah itu, di tempat itu ada 10 anak kami jemput. Tapi kalau 1 anak ya berangkat sendiri. Jadi ada minimal jumlahnya ya. Iya, 10 anak kami jemput. Nanti kita telepon fokus di dalam 1 titik tempat, nanti kita jemput. Setelah selesai pelatihan, kita tuh ngopeni sampai ini penempatan kerja, bahkan mencarikan kos. Sampai kos pun juga dicarikan ya Bu ya. Karena anak-anak ini kan masih usia 18 tahun sampai 30, dia orang-orang dari desa, kebanyakan ber-KTP di TKS itu. Kalau kita serahkan ke perusahaan kok ini tadi ya, itu rasa ya. Rasa itu enggak tega, sehingga kami juga mencarikan tempat kos nanti.
Nah ini Sobat Indak, sekarang kita jadi tahu nih ternyata di BIPTAK ini tuh pelatihannya tuh banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada pesertanya dari penjemputan ya Bu ya, Iya. sampai juga disalurkan ke perusahaan. Bahkan juga dibantu juga ya Bu ya nyari Betul. asrama atau kos untuk tempat tinggal di perusahaan ya Bu ya. Iya. Nah, nih Bu, kita kan tadi udah ngobrolin panjang lebar ya Bu ya, nggak terasa ya Bu ya, ternyata kita udah di penghujung episode nih. Nah, sebelum kita nutup nih, ini kan fasilitas udah, kemudian, pelatihannya apa aja udah ya, Bu. Iya. Alur pendaftarannya ini seperti apa sih, Bu? Mungkin Sobat Indak yang nonton ini Mhm. mau mendaftar ini seperti apa alurnya? Halo Sobat Indah, untuk alur pendaftaran di BIPTAK cukup simpel ya. Bisa datang langsung ke BIPTAK, terus kita juga bisa lewat online ya. Ada admin-admin yang nanti siap untuk menjawab. Terus peserta cukup mendaftar kalau lewat online itu mengirimkan KTP Oke. dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti persyaratan dibawa pada saat pelatihan. Pelatihan, Ya. oke. Jadi cukup sederhana. Iya, syaratnya cuman KTP dan nomor telepon ya, Bu, ya? Iya, yang lewat Yang lewat online. Nah, ya, yang nanti pas waktu pelatihan itu harus dibawa ada SKCK, ada surat keterangan sehat, ada kartu kuning, ada KK, ada ijazah. Oke, nanti mungkin akan diinfo selanjutnya juga waktu sudah mendaftar secara online ya, Bu, ya? Ya, betul. Untuk usia. Oh iya, usia ini ada persyaratannya ya berarti ya, Bu, ya? Iya, ada. Hmm. Usia itu usia 18 tahun sampai 30. Tetapi kadang ada punya skill sudah bagus, 31 kita terima, tanyakan kepada perusahaan mitra kita, ini ada usia 31 mau ikut enggak? Mau, oke kami terima. Oke, siap. Baik, Bu. Ternyata, begitu Sobat Indak persyaratannya nanti bisa daftar secara online ataupun datang langsung ke BIPTAK ya. Nah, Bu, ini Bu, sebelum kita benar-benar menutup episode ini ya, Bu, ya. Pesan terakhir nih, Bu, buat Sobat Indak nih, buat episode hari ini nih, Bu. Mungkin tadi ada yang belum disampaikan gitu, Bu, bisa disampaikan ke depan. Ya, selamat pagi Sobat Indah ya. Ini Ibu Heru hanya meminta untuk manfaatkan pelatihan gratis di BIPTAK ya, dan usahakan semaksimal mungkin untuk mengikuti uji kompetensinya. Karena apa? Kompetensi bekerja itu adalah jendela peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang otomatis kehidupan sosial baik, ekonomi baik ya. Salam kompeten. Salam kompeten ini ya, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.